Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama Mas Ulangi di sini. Hari ini saya mau cerita pengalaman yang cukup seru. Jadi ceritanya saya pulang dari Solo di acara pembekalan untuk PKKBN seprovinsi Jawa Tengah. Kemudian pas hari tanggal 8 hari Jumat itu mungkin ngegigit sesuatu gitu kan. Gigi sakit banget, gigi sakit banget. Memang saya ada beberapa gigi yang bolong lah katakanlah begitu. Kemudian sakit, tak tertahankan, ceritanya begitu. Begitu nyampe Jakarta, langsung nyari klinik. Nyari klinik, ketemu salah satu klinik di daerah Rawamangun. Tapi itu klinik untuk dokter gigi behel. Jadi dia nggak cocok. Akhirnya cari, ketemu lagi di dekat Mall Arion, di jajaran situ namanya Dan Smile. Dan ya dokternya bagus, ramah. Kemudian diperiksa, dilihat, pan harus cabut. Geram sebelah kiri harus cabut. Karena udah lubang dan udah mulai muncul infeksi. Karena memang mulai sakit. Tapi dokter yang buat nyabutnya itu jadwalnya baru besok, hari Sabtu. Saya masuk hari Jumat. Nah, jadi akhirnya diakalin dulu, dikikir dulu gitu, dikurangi setengah supaya benturan antara geraham atas dengan geraham bawahnya itu tidak terlalu keras. Ya udah oke lah. Udah, setelah dikikir, dikurangi setengahnya gigi, tinggi giginya itu, jadi tidak berbenturan. Ya berkurang sakitnya lumayan. Nggak dikasih obat, nggak dipakai apa. Nah, kemudian hari Sabtu pagi dijadwalkan, saya telepon lagi, jadwalkan untuk check up ya, untuk gigi geraham sebelah kiri itu ke dokter gigi. Di Densma juga sama. Nah, kemudian jadilah jadwal jam 6. Saya datang jam 6. Sebelum masuk jam 6 itu saya sempat makan steak ceritanya, lagi pengen steak. Begitu potong sedikit, gigit, tiba-tiba mungkin sticknya kekencengan gigitnya, jadi terjadi benturan lagi antara geraham kiri atas dengan geraham kiri bawah. Wah, sakit sampai ke ubun-ubun. Ya kalau udah pernah ngerasain yang seperti itu ya, ya kira-kira begitulah sakitnya sampai ke ubun-ubun. Nah kemudian sakitnya luar biasa. Nah, gimana cara ngilangin sakitnya? Pertama, saya lakukan pernafasan untuk penurun inflamasi. Itu cukup bikin reda, ya kira-kira sekitar 30-40% lah, lumayan. Kemudian yang kedua, saya sinari pakai red light. Hmm, saya sinari pakai red light. Jadi saya sinari di daerah yang sakit itu. Ininya hanya untuk red saja. Ya, sinari di sebelah kiri sini. Nah, begitu, bagian yang sakit. Nah, kira-kira 10 menit lah. Kira-kira 10 menit disinari. Kemudian di menit ke 15, berarti 5 menit setelah penyinaran, sakitnya redanya luar biasa ini. Akhirnya saya bisa berangkat ke dokter gigi, diperiksa segala macam, diputuskan untuk dicabut. Nah, dicabut karena sudah bolong dan sebagainya, harus ada pembelahan, harus apalah pokoknya begitu. Terus disuntiklah, suntik baal. Cus, 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 dari dalam gitu kan. Begitu saya suntik baal, tiba-tiba heart rate saya rasanya langsung naik. Gitu. Saya bilang, dok, dok, mati dulu, mati dulu, dok. Kenapa, Pak? Kok heart rate-nya jadi naik? Ini kayaknya ada adrenalinnya. Loh, kok Bapak tahu? Iya, karena saya cukup hafal dengan rasa adrenalin keluar di badan. Karena saya sering latihan pernapasan yang naikin adrenalin sehingga di badan tuh ya rasanya ya ada rasanya lah. Saya tahu. Iya betul, tipe bius yang ini ada adrenalinnya. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Hanya saya perlu olah nafas dulu sebentar, saya atur nafas untuk netralkan adrenalinnya biar tidak terlalu banyak. Akhirnya saya pakai teknik napas yang buang napasnya lebih panjang. Ya karena nggak bisa pakai audio, jadi saya hanya tarik napas, lalu buang napasnya dipanjangin. Tarik napas, buang napasnya dipanjangin. Tarik napas, buang napas dipanjangin. Sepanjang operasi itu ya, sepanjang pencabutan lah. Dengan berdarah-darah, cabut apa, blok, 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 ya singkat kata sukses. Walaupun dengan tegang, ini pengalaman pertama juga cabut gigi. Apalagi geraham gitu kan yang gede. Wah tegang. Tapi ya itu cukup membantu. Ketika mulai ada bunyi gitu segala macam, ya saya pakai gelombang alfa untuk menenangkan otak saya, untuk tidak terlalu overthinking gini dan begitu. Ya kadang-kadang kalau ada senut-senutnya langsung tegang begitu otomatis saya kendor lagi, napasnya diatur lagi. Pakai prolong expiration, tarik napas, buang napasnya lebih panjang. Tarik napas, buang napasnya lebih panjang. Ya alhamdulillah efek adrenalinnya tidak terlalu shock di jantung karena terus-menerus melakukan prolong expiration. Nah, singkat kata cerita selesai. Sudah, sukses Pak. Aduh, 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 diambil lah kira-kira begitu.
Oh, berdarah-darah banyak. Nah, ditanya ada diabetes nggak? Alhamdulillah nggak ada. Tensi tinggi nggak? Alhamdulillah normal. Saya bawa alat tensi. Begitu diukur, ya angkanya wajar. Kemudian dikasih obat. Selesai eh, apa namanya dari dokter giginya itu, kemudian dikasih kapas ini. Kapas ini dipakai untuk diganjel di gigi yang lubang udah digigit, supaya untuk iniin darah. Nah, kemudian dikasih juga obat untuk anti pendarahan. Nah, ini namanya obat anti pendarahan. Nah, itu mudah-mudahan kebaca ya. Diminum segera setelah pencabutan. Jangan sering berkumur. Bila dalam waktu 20-30 menit masih berdarah, gigit kapas lagi yang kencang, kemudian obat diminum kembali. Hindari makanan atau minuman yang panas, jangan merokok, dan tidak boleh sering berkumur. Bila sudah tidak berdarah lagi, obat dihentikan, hubungi dokter bila pendarahan tidak berhenti. Jadi selesai pencabutan, saya minum obat ini satu. Nah, dalam benak saya pada saat itu, untuk menutup pendarahan, maka kita perlu fibroblast. Kita perlu fibroblast. Fibroblast itu adalah sel yang berperan dalam proses penutupan luka. Jadi pernah saya bikin videonya tuh. Saya bikin videonya bahwa olah napas punya potensi untuk meningkatkan jumlah fibroblast. Jadi selesai saya minum ini, dokternya bilang, di sini dulu ya Pak, kira-kira ya let's say 15 menit, 30 menit lah. Sambil lihat efeknya, apakah Bapak ada pusing, atau mungkin Bapak ada gejala-gejala yang mungkin timbul, begitu kan, khawatirnya kalau di jalan, nanti bisa pingsan atau apa. Ya udah, saya akhirnya duduk di ruang tunggu, agak sedikit minggir, lalu kemudian saya pernapasan. Nah, karena tidak boleh sering berkumur, kemudian tidak boleh juga menghisap, kan kalau tarik napas, itu kan ada kondisi, misalnya dari mulut yang nggak sengaja, nah itu kan menghisap itu nggak boleh. Jadi akhirnya pakai hidung-hidung. Tapi saya pakai teknik yang untuk menaikkan fibroblast atau mempercepat proses penutupan luka. Jadi sepanjang 30 menit saya latihan tekniknya itu aja. Ya begitu saya lihat darahnya udah cukup lumayan berkurang. Ya dalam waktu 30 menit darahnya lumayan berkurang. Jadi saya ganti kapas 2 kali pada malam itu. Jadi kapas yang pertamanya dikasih sama dokter, kemudian kapas yang keduanya ketika saya, karena itu udah penuh ya merah, saya ganti lagi sama yang baru, saya gigit lagi merah, kemudian saya latihan 30 menit, baru setelah itu apa namanya obatnya diminum. Obat untuk pendarahan, saya minum satu. Kemudian minum juga obat untuk anti sakit, anti nyeri. Nah, ini namanya obat anti sakit disebutnya. Diminum bila gigit rasa sakit, obat boleh diminum maksimal 4 tablet per hari dan harus makan terlebih dahulu. Jadi artinya obat ini harus diminum setelah makan dan untuk menangkal nyeri maksimal 4 kali. Berarti ada potensi dalam sehari itu ya nyeri terus begitu kan. Dan obat tidak perlu diminum apabila sudah tidak terasa sakit. Bila ada keluhan seperti muntah, mual, perut perih dan sebagainya, segera hubungi dokter. Nah, karena ini anti rasa sakit, maka di otak saya muncul lagi tuh pikiran tuh. Karena ada olah napas yang bisa dipakai untuk menurunkan inflamasi, untuk menurunkan anti rasa sakit. Dan kebetulan ada juga satu obat lagi, oh ini dia nih. Ah, ini ya. Satu obat yang tulisannya itu, bentar, saya lebarin dulu ketekuk ini. Nah, ada satu obat yang memang fungsinya untuk, ini kelihatan sini. Nah, itu. Untuk inflamasi, ya kan? Antiinflamasi. Diminum teratur 2 kali 1 atau 3 kali 1 setelah makan. Obat harus dihabiskan. Bila terjadi alergi dan sebagainya seperti mual, perut perih, badan bentol-bentol, bengkak, gatal, jantung berdebar, segera hentikan dan hubungi dokter. Jadi anti nyeri, anti inflamasi, di otak saya muncul lagi tuh. Ada olah napas yang untuk menurunkan inflamasi. Ada olah napas yang untuk menurunkan nyeri. Akhirnya saya praktekkan lagi teknik itu. Ya walaupun karena harus setelah pencabutan minum ini dan ini, tidak apa-apa saya minum. Nah, saya cerita begini. Ketika kemudian ini sudah diminum, olah napas sudah dilakukan, maka rasa nyerinya pada malam itu berkurang sangat drastis, sampai 90%. Padahal besok paginya saya harus mengajar subuh-subuh di salah satu komisaris, apa namanya, mantan komisaris Wijaya Karya di daerah Pasar Rebo. Saya harus ngajar pagi-pagi di sana. Subuh-subuh saya berangkat biasa setengah 5, paling telat jam 5 saya berangkat. Dengan kondisi habis operasi tuh, orang kan takutnya bengkak segala macamnya. Karena saya latihan napas, malamnya saya latihan napas lagi ketika sampai rumah.
Sebelum tidur saya latihan lagi. Kemudian setelah latihan pagi-paginya ya nggak terjadi bengkak. Alhamdulillah. Yang mestinya ada bengkak atau sakit nggak terjadi. Dan satu tambahannya lagi adalah ini sangat sangat powerful sekali. Dalam kasus saya sangat powerful sekali untuk mengurangi rasa sakit yang luar biasa. Sehingga obat anti sakit ini saya ganti dengan penyinaran sehari 3 kali, sama aja. Dan langsung plek ketiplek hilang sakitnya, persis efeknya seperti minum obat ini. Kenapa? Karena saya tahu red light punya kemampuan untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi peradangan, ada rujukan jurnalnya. Juga red light punya kemampuan untuk meningkatkan proses penyembuhan luka. Maka saya pakai. Cara pakainya bagaimana? Saya tunjukkan ya. Jadi pertama area yang di sini, karena gigi sebelah kiri, disinari. Ya, disinari seperti ini. Lalu setelah itu, saya buka mulut, A, mulut dibuka, A. Mata pejam, boleh pakai kacamata. Lalu kenai si red light itu ke bagian giginya. Ya putar dikit aja. Nah, kenai di bagian giginya, disinari dalam. Itu dilakukan 7 sampai 10 menit. Saya biasa setelah 10 menit. Jadi saya buka mulut, kalau capek saya nutup, pindahkan penyinarannya ke sini. Nanti kalau udah kuat lagi, saya buka mulut, sinari lagi, pindahkan lagi ke sini. Terus begitu selama 10 menit. Sehari 2 sampai 3 kali. Maka obat ini nggak saya minum lagi. Obat untuk anti nyeri karena sudah tidak nyeri lagi. Digantikan dengan red light dan olah napas itu efektif banget. Sangat-sangat super efektif banget. Kemudian obat anti pendarahan saya hanya minum 1 kali. Hanya minum 1 kali pada pencabutan. Setelah itu digantikan dengan olah napas dan digantikan dengan red light. Maka obat ini nggak saya minum lagi. Ya itu lihat, sebanyak di sini tuh. Ini kalau misalnya dibuka nih. Nah, ya kan? Tuh. Tadi ada satu, ini nggak saya minum sama sekali. Masih masih utuh obat untuk anti pendarahannya. Kemudian ini juga Mepinal ini obat anti nyeri. Nah, kelihatan di sini ya. Tuh. Saya nggak minum sama sekali karena ini masih utuh semua. Yang disobek cuma satu. Saya gantikan dengan olah napas dan saya gantikan dengan red light. Sangat super super efektif sekali. Makanya saya sering bilang satu rumah diusahakan punya red light ini, diusahakan punya. Anda ngerti olah napas, kemudian Anda punya alat red light, kemudian Anda mau latihan rendam es, maka itu cara sehat tanpa obat. Jadi obat anti pendarahan bisa diganti dengan teknik napas yang meningkatkan fibroblast atau sel yang berperan dalam penutupan luka. Kemudian obat anti inflamasi diganti juga dengan teknik napas yang menurunkan inflamasi dan red light, kecuali yang ini, obat antibiotik. Kalau obat antibiotik ya memang belum ada penggantinya, tetapi ada tetapinya. Pengetahuan mengenai antibiotik itu dari buku Cancer, karangan George E. Berkeley, karangan George Berkeley ya. Itu disebutkan bahwa teman antibiotik adalah vitamin C. Teman antibiotik adalah vitamin C. Jadi vitamin C-nya masuknya harus dalam dosis yang cukup. Maka saya konsumsi vitamin C pada saat sakit, ya, saya konsumsi vitamin C pada saat sakit dengan dosis seperti yang direkomendasikan oleh Linus Pauling. Jadi Linus Pauling itu dapat Nobel, usianya lebih dari 90 tahun. Jadi saya cukup percaya. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan yang membahas tentang vitamin C, manfaat kaitannya dengan antibiotik. Jadi minum vitamin C-nya, saya dosis yang cukup tinggi. Ini 1.700 miligram per butirnya, itu pagi saya 2, siang 2, malam 2. Jadi 1.700 dikali berarti ya. Jadi 3.400, 3.400, 6.800, ya kurang lebih 10 ribuan lah miligram. Dan alhamdulillah efek dari antibiotiknya ini luar biasa ketika digabung dengan vitamin C. Begitu makan antibiotik gabung sama vitamin C, dia langsung sakitnya total hilang. Olah napas makin berkurang. Penyinaran red light tambah berkurang lagi. Jadi kalau antibiotik itu tetap harus dihabiskan. Nah, yang ketiga adalah obat inflamasi ini. Obat inflamasi ini akhirnya nggak saya konsumsi, hanya konsumsi berapa ya, satu atau dua lah begitu.
karena semua digantikan dengan red light dan olah napas. Tapi sekali lagi ini pengalaman pribadi ya, karena saya ada pengetahuan mengenai itu dan saya sudah membuktikan di badan sendiri. Kalau misalnya teman-teman nggak punya pengetahuan seperti ini, ya tetap mau nggak mau Anda harus minum obat. Jadi tetap ini adalah pengobatan utama, red light dan olah napas itu sebagai komplementernya. Tapi karena saya sudah hakul yakin, sudah tahu persis apa rasanya, bagaimana rasanya dan sebagainya, maka untuk hal-hal yang seperti tadi itu bisa digantikan. Jadi pada hari Minggu paginya saya mengajar privat jam 5.30 pagi, subuh ya, dengan kondisi tidak bengkak, tidak sakit, alhamdulillah. Kemudian jam 4 sorenya kedatangan visitasi, kedatangan tamu lah, sebut saja begitu. Kedatangan tamu dari Universitas, dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Mataram, Umat Universitas Muhammadiyah Mataram, yang memang sudah ada pembicaraan sebelumnya yang tertarik untuk memasukkan metode napas ritme sebagai kurikulum komplementer kedokteran secara resmi di sana. Alhamdulillah. Jadi hari Minggu, tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, saya sign MOU dengan Universitas Mataram mengenai masuknya metode napas ritme sebagai kurikulum resmi di sana nanti. Insya Allah di Fakultas Kedokteran. Tapi pada hari itu, hari di mana malamnya saya cabut gigi geraham. Jadi mestinya orang udah bangun kaku dan ngomongin gitu kan. Oh iya, saya ngomongnya biasa aja. Kenapa? Ya karena aku nggak sakit. Karena memang nggak ada rasa sakit sama sekali. Ya, ada pun bisa jadi toleransi lah, hanya 10%, paling 5-10%. Jadi sebelum mulai, ya saya red light dulu, saya pernapasan dulu sebentar, rasa sakitnya hilang, ya ngomong seperti biasa. Nah itu, jadi ya sekelumit pengalaman cabut gigi, ya, cabut gigi geraham sebelah kiri. Kemudian saya lihat obat-obatnya, obat-obat yang digunakannya, obat anti pendarahan, kemudian ada obat juga untuk menurun rasa nyeri, gitu kan. Ada obat juga untuk anti inflamasi, ada antibiotik yang kemudian di dalam otak saya ya memunculkan teknik-teknik yang sudah pernah saya rancang, sudah pernah saya publikasikan, yang pada akhirnya kemudian dipraktekkan. Dan dengan dipraktekkannya, alhamdulillah, alhamdulillah dalam waktu ya sekarang berarti udah ngitung hari Rabu gitu kan, berarti Minggu, Senin, Selasa, udah 3 hari. Sekarang masuk hari keempat udah normal lah. Udah ini di pencet-pencetnya udah nggak ada rasa sakit sama sekali. Makan juga udah biasa. Kemudian kalau diraba-raba di bagian geraham juga ya udah biasa aja. Sikat gigi juga udah biasa. Memang saya masih agak menghindari dulu karena mungkin masih ada momen sesuatu dalam otak, trauma yang harus dihilangkan dulu mengenai gesekan itu. Tapi secara umum saya lihat dari kaca itu udah tertutup semua, udah rapat, warnanya pun sudah mulai memerah ya, udah mulai seperti warna gusi seperti biasa. Kalau yang dulu kan warnanya apa namanya masih ada darahnya, kemudian masih ada gumpulan-gumpulan darah dan sebagainya. Sekarang udah putih, sebagian udah putih memerah, udah memerah muda begitu, memerah muda, udah seperti warna gusi. Ya alhamdulillah, ya itu sekelumit. Jadi olah napas, kemudian benda ini red light yang bisa saya pakai dan sekarang pun masih saya pakai dengan cara dinyalakan, kemudian mulut dibuka, ah, lalu biarkan dia menyinari bagian dalam mulut. Ah, nah, tunggu saja. Nah, seperti itu. Dan ini akan mempercepat luar biasa proses penyembuhan yang terjadi di gigi geraham saya. Hingganya dalam waktu 2-3 hari, ya alhamdulillah sudah berfungsi secara normal. Saya lihat juga sudah mulai terbentuk semuanya. Dan warnanya pun sudah warna pink, ya, seperti warna geraham, apa, warna gusi-gusi yang lainnya. Itu. Jadi ini yang sering saya bilang bahwa suatu saat ketika kita punya pengetahuan olah napas ini, olah napas yang berhubungan dengan kenaikan atau penurunan molekul tertentu. Seperti tadi contohnya. Oh, ada obat untuk pendarahan. Nah, gitu kan. Ya memang ada cara kerja yang khas di sini yang nggak sama dengan pemahaman saya. Tetapi di dalam pemahaman saya ada teknik olah nafas yang bisa menaikkan fibroblas. Fibroblas itu sel yang berperan dalam proses penyembuhan luka. Jadi ketika diperbanyak fibroblasnya, maka kecepatan pemulihan lukanya jadi tinggi sekali. Jadi kalau misalnya dikombinasikan dengan itu, misalnya ya menjadi sangat tinggi sekali kan.
dengan mungkin dengan jalur yang berbeda. Kalau obat anti pendarahan itu mungkin dia dengan memblocking pembentukan darah anu atau apa, kira-kira begitu kan, supaya darahnya nggak keluar lagi atau gimana lah. Tapi olah napasnya menaikkan fibroblast untuk nutup dari luka-lukanya itu. Lalu kemudian untuk inflamasi, kan, atau rasa nyeri, peredanya rasa nyeri, itu bisa pakai red light, juga bisa dipakai olah napas. Jadi apa yang saya lihat ketika saya menerima obat ini, di otak saya udah terbayang tuh, udah tergambar tuh. Oh, saya harus melakukan ini. Jadi saya tenang untuk jadi berani gitu kan. Bahkan pada saat eksekusi sama dokternya, karena dipakaikan bius adrenalin yang tinggi, kemudian otak saya mungkin akan terjadi kondisi stres gitu kan, karena ini pengalaman pertama dan sebagainya. Maka yang saya lakukan adalah melakukan prolong expiration lewat napas hidung-hidung. Jadi sambil buka mulut, dikorek-korek apa gitulah sama dokter dan asistennya, ya saya tarik hidung, buang mulut. Tarik hidung, buang hidung. Tarik hidung, buang hidung. Sampai dibilang, Bapak nih belajar pernapasannya. Iya, dari tadi pernapasan mulu. Ya memang cuma itu yang bisa saya lakukan, Dok. Saya bilang gitu. Cuman itu yang bisa saya lakukan. Ya kan, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Disuruh tenang ya juga ya gimana. Ya ditenangkannya lewat ritme-ritme napas itu. Maka akhirnya itu menolong. Kejadian itu sangat menolong sekali dan melewati situasi yang sulit dan bisa sampai 2-3 hari ini kondisi sudah baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah ini 10 menit pengalaman mengkombinasikan antara teknik olah napas untuk menaikkan fibroblast atau sel yang berperan dalam proses pemulihan luka, penyembuhan luka, menurunkan rasa nyeri dan sekaligus juga menurunkan inflamasi, lalu mengkombinasikan antara antibiotik, karena ini wajib, antibiotik dengan liposomal vitamin C. Saya mengikuti saran dari Linus Pauling untuk penyembuhan. Itu ada di buku Cancer, karangan George A. Berkeley, yang kemarin saya adakan bedah bukunya, jadi saya praktekkan dan hasilnya bagus banget. Dan yang ketiga, sahabat yang tak pernah lepas dan selalu awet, red light, yang selalu menemani untuk kondisi-kondisi yang sulit. Nah, seperti itu. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya yang menginspirasi. Saya Mas Gunggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.